Terima kasih Bapak Ibu berkata, baik Pak PS1, P2, dan P3, dan guru SMP juga ada ya sini ya? Ya, semangat ya. Untuk pendaftaran P3K langsung masuk ke login SSCRS-nya. Biasanya kan kalau pas login ada kendala mungkin password lupa, terus kemudian pas masuk langsung menu ke dituju langsung menu ke jenis seleksi. Terus bagaimana kalau password lupa? Mungkin password lupa kendalanya gimana? Apa harus lupa password? Apa reset? Apa gimana? Itu kewenangannya BKN. Mungkin lupa password aja, dirubah passwordnya. Bagi guru yang sudah masuk bikin akun langsung menuju ke jenis seleksi, tidak lagi masuk ke biodata. Ini contohnya saya ini punya guru ini, jadi langsung masuk ke jenis seleksi, ada nomor nik juga terkunci, terus kemudian Anda akan mendaftar sebagai PT guru. Dengan guru ini ada guru dan tenaga kesehatan yang sangat disayangkan nggak ada tenaga teknis. Saya tenaga teknis, iya curhat sabar. Padahal di sini ada notifikasi, di sini ada P3K guru, teknis dan tenaga kesehatan. Status prioritas, manakala ada guru yang ijazahnya mungkin ngajarnya nanti masuk ke prioritas 3. Kalau prioritas 3, prioritas 2 itu mungkin K2. Kalau prioritas 3 umum maksudnya. Jadi kena ada guru yang bertanya, kok saya masuknya ke umum padahal saya di pendataan kemarin masuknya antara P2 ya. Kok enggak itu ya, enggak ada TMS sama MS saja. Ada pertanyaan seperti itu, jadi ikuti aja yang alur di BKN. Ada yang masuk umum tak apa, nggak apa-apa. Mungkin itu masuknya ke prioritas 3, itu juga sama. Kemudian sekolah, nama sekolah, berinstansi Kabupaten Brebes, ini sudah tertulis semua. Berarti, nah pilihan, ya ini yang jadi permasalahan guru-guru mungkin di pendidikan. Ada PGSD, pendidikan guru sekolah dasar, sesuaikan yang ada di ijazah. Di ijazahnya mungkin ada PGSD, ada pendidikan guru sekolah dasar ya. Ini ada singkatan, ada yang dijabarkan seperti ini, pendidikan guru sekolah dasar. Harus disesuaikan dengan ijazah. Ijazahnya apa? S1 pendidikan guru sekolah dasar. Jadi sesuaikan dengan ijazah. Nah ini harus hati-hati nih kan isinya. Kalau misal salah pilih juga mungkin kendalanya kedepannya bermasalah karena ijazah. Kemudian di ijazah, kok ijazah saya nggak linear. Di sini ada notifikasi di bawahnya ini, maaf keterangannya itu mungkin profil ijazah. Ada tombol klik profil ijazah. Jadi ada juga muncul keterangan di dikti antisipasi dan tersedia. Jadi nanti masuknya ke dapodik dulu, cek di dapodik masuk ke guru masing-masing. Di dapodiknya nanti koordinasi dengan operator sekolah, komunikasi. Jadi ini P3K ini di link PKN ini harus sebenarnya harus mandiri, dicek berulang kali di rumah, entah pagi, malam, siang, dicek terus, di monitoring lah ibaratnya gitu ya. Ini untuk ijazah masuk dulu di guru pendidikan. Ini yang tahu operator, nanti komunikasinya ke operator dulu ya. Masuknya ke riwayat pendidikan formal, dicek ini pendidikannya apa. Saya PAI apa guru PGSD atau gimana, sesuaikan dengan ijazah, kembali ke situ. Kalau semisal ijazahnya PAI, mapelnya guru kelas, harus diganti ke sini dulu, ke riwayat pendidikan. Jadi nanti biar linear. Kalau mapelnya beda dengan ijazah beda, nggak linear, nggak masuk ke P3K. Jelas ya ini ya. Nanti masuk ke
ke itu dulu, pendidikan formal dulu. Setelah itu kita keluar dulu, masuk ke rombel ngajarnya gitu. Udah di situ sama itu gimana? Ini untuk perempuan jasa ribet dari dapodik dulu. Setelah dari dapodik selesai nanti masuk ke dikti PT Dikti Universitas. Nah, setelah di lingkungan pendidikan nanti masuk ke rombongan belajar reguler dengan ngajarnya apa. Misal kalau kami itu ini dapodiknya PKBM, kalau di SD ini ada kelas 1, 2, 3, sampai 6. Misal kelas 3 ya, kita masuk ke pembelajaran. Nah pembelajaran ini panjenengan itu ngajarnya apa, sesuaikan dengan ijazah. Kalau ijazahnya PAI, nanti ngajarnya di PAI gitu ya. Kalau misal guru kelas, nanti ke guru kelas maksudnya. Tapi Pak, saya untuk menambah jam merangkap ya, biar jamnya sesuai, biar jumlah jamnya itu linear. Jadi saya ngajarnya guru misal guru PJOK lah gitu. Jadi ini nggak linear. Jadi diupayakan PAI semua, kalau enggak PPSD semua. Setelah ini sudah diperbaiki, nanti masuk ke dapodik online. Ini yang tahu juga lagi-lagi yang operator. Guru-gurunya tahu kan harus ke sini. Nanti minta bantuan ke operator ya. Iya. Nanti masuknya ke dapodik online, dapok.mendikbud.go.id, masuk ke login, masuk ke individual GTK. Ini nanti tampilnya seperti ini. Ini misal punya nama guru ya, nanti masuk dicek dulu di pendidikannya udah sesuai dulu. Nanti kan dapodik udah perbaiki sinkron, tunggu 1 kali 24 jam dicek mungkin paginya. Di dapodik online-nya udah berubah belum, di dapodik online-nya seperti ini contohnya. Kalau sudah berubah berarti sukses. Biasanya minta update tahun lulus nanti klik tanda ini pensil, tahun lulusnya berapa, tahun masuk tahun berapa, nanti update. Kalau nggak diupdate nggak bakalan terdeteksi atau masih linear gitu ya. Sudah masuk ke beban ajar. Itu ke jaringannya tergantung. Nah, mapelnya apa, ijazahnya apa, ini hasilnya di sini nanti ketemu, nanti muncul. Nah setelah itu masuk ke biodata. Kenapa masuk ke biodata? Biodata nanti masuk ke info GTK. Kita cari buka info GTK seperti ini. Buka info GTK, klik paling bawah di biodata, paling bawah sekali, klik nanti muncul seperti ini info GTK-nya. Di info GTK dengan lihat di status profil ijazahnya, perbaiki hasil validasi. Nah ini nanti diklik muncul seperti ini. Klik di sini jika Anda yakin akan memerlukan profil ulang ijazah S1 atau D4 Anda. Kemudian diklik muncul seperti ini nanti. Nah seperti ini. Nanti panjenengan cari perguruan tinggi. Biasanya ada perguruan tinggi yang abal-abal. Sekarang tuh ada perguruan tinggi yang sudah lulus, tahu-taunya universitasnya udah bubar, udah ada masalah. Gitu. Nah ini banyak mungkin. Nah di sini nih yang nanti ketahuan universitas apa.
Kalau sudah dipilih universitasnya, ini lagi gangguan. Kemudian dicek ya, dicek. Nah, dicek udah pilih perguruan tingginya, kemudian dicek ada menu-menunya, pilihan kemungkinan ada pilihan tahun lulus, prodinya apa, universitas, prodi, sama nih nomor induk mahasiswa. Ada abudannya nggak mas? Abudan. Oh, ya mungkin wajib nanti. Ya kalau nggak ada berarti ya syukur, kalau ada nanti di scan upload bentuk PDF. Nah, setelah itu nanti tombol simpan ya, kalau enggak sudah selesai. Nah, di info GTK itu nggak begitu cepat langsung di-break selesai, karena ada prosesnya di info GTK ini. Permasalahannya di sini info GTK. Jadi nggak 2 hari atau 3 hari, mungkin 4 hari yang mungkin. Mudah-mudahan cepat, singkat, padat, jelas. Nggak lama-lama, nggak muluk-muluk. Biasanya ini 1 bulan selesai, karena ada data ini, ambil ini, sini, ada beberapa se-Indonesia gitu kan. Mudah-mudahan ini untuk universitas ini profil ijazah mungkin cepat lah, mudah-mudahan 2 hari. Jadi 2 kali 24 jam gitu ya. Dipantau terus. Makanya untuk ketika ini lebih baik mandiri. Kalau ada kesulitan bisa menghubungi kami. Jadi biar tahu permasalahannya apa gitu kan. Gitu. Jadi biar bisa lihat. Ijazah ya. Jadi ke Dapodik dulu, dicek perguruan tingginya, pendidikannya. Kalau diperbaiki, nanti masuk ke rombel ajarnya di kelas mana, ajarnya apa, ijazahnya apa gitu kan. Kalau sudah disinkron, masuk ke Dapodik online yang tadi login ke info individual GTK, ini masuk ke biodata, masuk ke info GTK, itu info GTK nanti profil di status GTK. Nanti diperbaiki, dicek universitasnya benar apa tidaknya, valid apa tidaknya, ijazah jenengan, nanti disimpan, nanti tunggu 2 kali 24 jam. Ada yang masih bingung di profil ijazah? Nggak perlu ke dinas, ini mandiri, nggak perlu ke dinas. Ya. Kalau sudah paham profil ijazah, kita lanjut nih. Lanjut. Ada yang belum verbal, udah tahu tadi udah tahu. Ya. Kalau sudah clear, kita isi nih pendidikan guru sekolah dasar. Ini di sini ada pilihan data peserta XTHK 2, jadi tenaga honor K2. Apakah Anda peserta XTHK 2? Iya apa tidak? Kalau bukan ya berarti tidak, kalau iya berarti ya, ya. Nanti klik lanjut. Selanjutnya nanti masuk ke menu formasi yang paling atas kan, itu kan ada jenis seleksi. Nanti masuk ke formasi. Tampilannya seperti ini formasi ini. Formasi. Informasi ini nanti ada deskripsi diri. Ini lumayan jangan lewat ya. Lewat. Berarti yang ini. Nah, ini. Berarti yang ini. Jenisnya tadi udah ya, jenis P3K guru. Instansinya udah otomatis terkunci ya, udah pemerintah Kabupaten Brebes. Jenis formasinya juga terkunci, udah otomatis masuk sendiri ke umum, bukan? Jadi prioritas ketiga. Kemudian pendidikannya apa, terus ijazah, nomor ijazahnya berapa, tahun lulusnya nanti diisi di sini.
nggak perlu upload, cuma ngisi toh, sesuaikan dengan ijazah. Kemudian tanggal ijazah, nama perguruan tingginya apa, gitu. Kalau sudah selesai, nanti di selanjutnya ini kemudian dicatat dulu nih kodenya, diisi berapa saya di atas ini kode ini. Kemudian selanjutnya lanjut ke jenis apa tadi ya, jenis riwayatnya tampilannya seperti ini. Nanti ada pengisian deskripsi diri, ada yang udah mengisi deskripsi diri, isinya kayak gimana? Oh, tidak aja. Oh, isi seperti itu ya, deskripsi dirinya ya. Jadi sini kan silakan deskripsikan diri Anda ke dalam sebuah esai yang menggambarkan Anda dalam bidang pekerjaan dan kehidupan bermasyarakat. Itu ya, nanti isi sendiri itu. Deskripsinya seperti itu ya. Kalau nggak disamakan aja gimana ya? Ya seragam. Beda-beda. Ya, beda-beda ya. Oh, iya. Ini maksimal 2000 karakter. 3000 itu namanya. Kemudian lanjut ke riwayat pendidikan. Nanti klik tombol tambah pendidikan. Ini lagi muter-muter baik ya. Nah, tunggu ya namanya. Oke, nanti klik tombol ini. Daftar ada banyak pendidikan, nanti tombol tambah pendidikan itu isinya apa, Mbak? Oke, isinya berarti isi ya, isi itu ya. Aku, kalau sudah nanti ke pengalaman kerja, klik tambah pekerjaannya apa, pengalamannya gitu. Nah, iya. Di dalamnya isinya apa gitu? Pengalaman kerjanya. Kemarin ya. Oh iya. Ya. Terus lanjut, kalau ada pengalaman organisasi juga isi juga nggak apa-apa. Organisasi, pengalaman kursus juga ada, pelatihan. Barangkali nilai plusnya gitu mungkin ya. Iya. Terus pengalaman pengembangan profesi juga ini ada. Maksudnya ya. Terus ini yang terakhir ada pengalaman pengembangan profesi, berarti PPG Pak? Ya. PKG. Pengalaman pengembangan profesi. Di PKB ya. Betul. Gitu ya. Seminar. Ya. Pokoknya isi sesuai yang Anda punya itu intinya. Ya, jangan bedain lah, jangan ngawur. Jadi ke dokumennya. Saya biasanya sampai di sini ke dokumen isinya apa dalamnya? Ijazah. Kamu punya aja login yang dengan Anda. Apa isinya dengan dokumen? Dokumen apa aja? Ijazah S1 ya, terus foto KTP, terus transkrip nilai, sama foto background merah, foto formal background merah. Ya, itu sistemnya diupload dan size-nya maksimal itu sudah ada di situ, sudah berapa kilobyte nya. Nah, kalau itu untuk upload di mana itu di dokumen, dia langsung upload saja. Dia langsung upload, tidak ada mengisi seperti di riwayat. Seperti itu Mas Taufik. Ya, barangkali ada yang bingung, kembali lagi ke operator lagi ya. Gitu. Operatornya masih bingung ya, nanti kesini nggak apa-apa wes. Ya, bisa. Kanggo. Menambahkan sedikit terkait ketelitian kita. Saya ulangi, ketelitian kita dalam input panjenengan semua, input data riwayat pendidikan itu saya mohon lebih teliti lagi.
kejadian kemarin sama P3K 2021, saya dari selatan, Mas Wawan, itu ijazahnya salah, sampai SK-nya pun akhirnya salah. Itu di bulan kelahiran. Akhirnya sampai detik ini yang bersangkutan belum bisa, iya Pak, belum bisa dibetulkan, dan itu langsung ke BKN. Kita nggak tahu sampai kapan. Dan detik ini juga beliau belum bisa masuk MOC, itu tidak bisa. Itu hanya karena kesalahan itu sendiri. Jadi dimohon untuk ijazah terakhir khususnya S1-nya diteliti apakah sama dengan yang itu punya kita atau tidak. Itu fatal sekali. Itu ternyata kalau sudah sampai keluar SK, ya udah, orang BKD cuma bilang ya menunggu. Kalau udah masuk BKN, moga-moga di sini terangkat semua gitu. Insya Allah, amin. Minimal 4 bulan lah baru selesai. Ya, minimal 4 bulan baru selesai. Itu dari lama, beliau baru tahu pas buka kemarin. Kok ternyata beda. Saya konfirmasi ke BKD, jawabannya nanti ditindaklanjuti. Yang pasti mengganggu, akhirnya pasti mengganggu, kedepannya pasti mengganggu. Jadi saya mohon ketelitian kita dalam mengisi, kita juga harus meng-cross check data yang di ijazah, KTP maupun KK, khususnya riwayat pendidikan kita sendiri. Karena itu untuk acuan SK ketika panjenengan lulus semua, itu acuannya di situ. Jelas gitu? Oke, matur suwun. Jadi kami juga bisa untuk bantu dengan syarat dengan operator ya, per sekolah. Nanti ini contoh. Nah ini yang perlu di-upload nih, udah masuk ke dokumen ya, menu dokumen. Ini cek akun materai perlu nggak? Materai itu tidak usah nanti dipakai saat kita sudah pembekasan, baru kita pakai akun materai. Materai. Jadi di situ nanti udah otomatis. Jadi itu nanti beli nggak? Beli. Beli. Kita beli, tapi sistemnya filenya kita upload nanti Iya. tempel sendiri. Iya. Jadi Jadi kita pakai kalau sudah pembekasan. Jadi nanti nggak perlu kita beli di kantor pos tempel juga ya. Ini jadi nanti sistemnya online belinya. Kalau belum tahu nanti lihat di YouTube Materai sudah ada, sudah rilis. Iya. Lewat kami bisa. Datang kami bisa. Diterakhir. Nah, lanjut ke jenis dokumen. Ada jenis dokumen itu ada kartu tanda penduduk, KTP atau surat keterangan dari Dukcapil, bukti identitas pendudukan yang lain, ukuran maksimal 500 KB dalam bentuk format file JPG. Nanti diunggah. Ya. Jadi minimal 500 KB bentuk JPG. Itu KTP. Nah, jenis dokumennya. Kemudian ijazah asli atau bagi lulus perguruan tinggi, dengan biasanya juga nanti di upload juga ukuran 1000 KB dalam bentuk PDF. Ini sama kan dengan kayak di berdatangan ASN ya, yang asisnya. Ini sama kan di berdatangan ASN juga upload ini kan? Oh, Sama kan? Bentuknya juga maksimal 1000 dalam bentuk PDF. Nah. Jadi ijazahnya itu asli ya, bukan fotokopi legalisir, bukan asli. Ini contohnya seperti ini ya. Ini KTP-nya. Oh, KTP. Terus kemudian transkrip nilai. Transkrip nilai juga di-upload ukuran maksimal 1000 KB.
Jadi ini interaksi nilai IPK ya. Ini contohnya ini dalam bentuk PDF. Jadi ini asli ya. Tasib nilai yang asli juga asli. Ijazah asli, tasib asli. Nanti diupload dalam bentuk PDF. Ukuran 1000. Kemudian pas foto ukuran 500 KB. Berapa kali berapa mas? Foto mas? Foto itu Berapa kali berapa? rasionya 400 ke 600. 4 kali 6 apa? Iya, Oh, 4 kali 6. 4 kali 6. betul. Ini contohnya fotonya. Berkurangnya lalu nggak berkurang? Ini di sini ada merah. Oh merah ya, iya berwarna merah ya, benar merah. Barangkali biru dengan merah dari biru. Kemudian sertifikat pendidik bagi yang punya, ya bagi yang memiliki. Kalau nanti bersyukur, udah sudah nilai plus ya, sertifikat pendidik. Ada ukuran 1000 KB pendidik PDF. Kemudian cetak kartu langsung ya, cetak kartu informasi akun, apa perlu? Ya, jika diperlukan. Ya, diperlukan. Kemudian selanjutnya kita sudah masuk ke ESO. Nah ini ESO. Ini ESO nanti ini ya nanti ESO ini ada batas akhirnya, batas akhir pendaftaran instansi terbatas Brebes tanggal 13 November 2022 jam 23.59.00. Ya. Itu waktu batas akhirnya pendaftarannya 13 November. Di resume nanti klik centang checklist ya. Apa yang kurang, apa yang sudah benar di centang, sama dan lain-lain. Jadi kalau sudah benar, udah merasa benar, udah merasa pas, serut centang. Ya. Kemudian klik ini petunjuk resume centang ya, poin nomor 1 ya tuh. Ini centang ini yang bawah, ini juga ini dicentang semua. Itu sudah selesai. Selanjutnya dong pasti ini berarti sudah selesai gitu ya. Ini nunggu apa mas belum dicentang? Oh nunggu ya udah. Ada yang bingung kaitannya ini? Ada gitu. Ya, coba ada. Ya, ada. Yang saya tahu untuk sekarang, misalkan contoh kita contohkan tuh yang bahasa Inggris. Yang bahasa Inggris kan untuk formasi 2022 itu tidak ada di Kabupaten Brebes. Jadi untuk yang berijazah bahasa Inggris itu sekarang atau kalau yang tahun 2021 itu semua yang dia bergelar SPD gitu kan, itu masih bisa masuk ke guru kelas. Contoh ada yang dari bahasa Indonesia itu bisa masuk Pak untuk ke guru kelas di SD. Untuk sekarang tidak bisa, murni itu harus linear dari PGSD. Bapak Ibu bisa cek untuk yang mungkin yang ijazahnya itu bukan dari PGSD, itu statusnya itu pasti akan keluar formasi di instansi yang Anda tuju atau apa gitu, itu tidak tersedia. Ya, betul di sini ada. Betul. Ada ya? Betul. Notinya seperti apa? Seperti itu. Iya. Tuh, ada. Berarti sudah terjawab ya. Di sini harus linear Bapak Ibu. Iya. Intinya kalau ijazahnya bukan PGSD, itu dia tidak akan bisa masuk ke guru kelas. Kecuali misalkan dia ijazahnya bahasa Indonesia di Kabupaten Brebes itu ada, mungkin itu masih bisa masuk ke SMP atau ke SMA. Tapi kalau contoh yang sekarang terjadi itu yang bahasa Inggris itu Kabupaten Brebes tidak ada. Makanya untuk yang bahasa Inggris atau jurusan lain, prodi lain itu tidak bisa masuk ke guru kelas. Seperti itu. Barangkali sampai di sini ada yang ditanyakan sampai di page yang pemilihan formasi. Misalkan, kok saya di sini tidak tersedia formasi, bisa jadi di situ Anda belum terdaftar tidak lebih kurang dari 3 tahun. Kemarin ada yang WA ke saya, Pak,
Waktu sebelum pencabutan formasi kemarin, saya itu masih bisa daftar dan mengisi biodata sampai mengupload ijazah. Setelah yang sekarang saya login ulang, kenapa saya muncul notifnya itu Anda tidak, informasi untuk Anda itu tidak tersedia, ini seperti itu. Kenapa? Ternyata setelah saya cek di profilnya, dia itu baru masuk Dapodik itu 2 tahun. Berarti dia belum terdaftar, intinya kurang dari 3 tahun. Seperti itu. Pas saya tanya, ibu TFT-nya kapan? Saya masuk itu 2017. Masuk 2017, tapi saat didaftarkan ke Dapodik itu tahun 2020. Sedangkan saat dia ngirim ke sana, SK-nya itu yang 2017 tidak diberikan ke sana Bapak Ibu, jadinya TMT-nya itu yang terbaca dari 2020. Itu ruginya. Makanya kalau pemberkasan ke sana, saat Ibu misalkan TMT-nya itu ada yang bermasalah misalkan sekarang, itu cepat diselesaikan. Mungkin yang sekarang belum masuk P1, P2, P3 atau P umum, itu harus diselesaikan dari sekarang. Masalah TMT atau terdaftarnya kita di Dapodik itu sangat berpengaruh sekali. Kasihan sekali teman saya yang itu. Dia kemarin sudah bisa sampai upload, sekarang sudah tidak kebagian formasi karena dia terdaftar Dapodik ternyata kurang dari 3 tahun. Seperti itu. Barangkali di sini nanti ada kasus lain, nanti monggo silakan di share ke teman-temannya biar sama-sama belajar. Kita juga di sini sama-sama belajar. Ya Mas Afiq kan? Ya Mas Afiq. Nanti kalau ada mau bisa menghubungi nomor yang ada di sini. Monggo silakan ke mana saja, bisa insya Allah pas respon sebelum tanggal 13. Apalagi untuk di administrasi upload profil ijazah kemarin itu kejadian di saya sendiri Bapak Ibu. Saya itu pertama profil itu pakai sistem upload, terus nyangkut di situ tulisannya menunggu persetujuan atau verifikasi dari dinas. Saya itu sempat bingung Bapak Ibu. Saya daftar, ini tidak bisa. Di situ Anda perlu di profil gitu. Akhirnya saya lari kemana-mana. Saya bertemu dengan Mas Ari di dinas. Alhamdulillah sampai di sana saya cek NIM saya itu beda dengan yang ada di ijazah. Akhirnya di profilnya saya minta ditolak. Saya profil ulang 1 kali 24 jam. Alhamdulillah profilnya selesai. Setelah itu formasi dicabut. Seperti itu. Nanti barangkali Bapak Ibu ada yang masalah di profil, bisa minta sharing di sini untuk pelajaran kita semua, untuk teman-teman kita yang lain juga nanti di luar sana. Terima kasih. Iya. Kalau yang belum profil itu ya. Kayak tahun lulus, programnya apa? Kondisi tadi yang saya udah jelaskan. Tambah mumet. Pokoknya dampingi operator sekolah gitu ya, dampingi biar dituntut. Lupa password. Login maning. Password Anda. Klik. Nanti ganti passwordnya itu kan. Passwordnya apa? Utamanya nanti ini nicknya berapa, nicknya nih kakaknya itu ya, tempat lahir, tanggal lahir. Pilih pertanyaannya apa yang udah diingat, nama favorit. Kamu siapa, penyanyinya, binatangnya apa, itu kan. Nanti ini kalau sudah diisi, misal penyanyi siapa, penyanyinya bisa siapa sih? Titik Sandora. Masuk Titik Sandora. Nanti kalau sudah dipoto ya Mas ya, barangkali nanti Lalen, coba Mas. lagi. Nah ini tadi ini pertanyaan ini. Kalau enggak ya nama kamu, nama panggilannya apa, nama panggilan mana? Nah, Presiden. Nama presiden ini bisa Pak Jokowi apa Pak Soekarno ya. Foto untuk simpan untuk foto sudah selesai, submit, langsung login Mas ya. Pengalaman kerja, jadi ijazahnya itu dari SK awal sampai SK akhir, sampai
Kalau untuk pengalaman kerja itu disamakan saja seperti yang Ibu sudah memakai metode seperti pendaftaran ASN seperti yang kemarin. Misalkan Ibu sudah 12 tahun, ya udah 12 tahun nggak apa-apa. Ibu misalkan baru 2 tahun, ya udah berarti 2 tahun. Gitu. Iya, nanti Ibu input saja dari awal seperti itu. Jadi biar kelihatan setelah ini selesai ke tahun ini gitu. Itu kan hanya untuk riwayat saja, biar nanti penilai itu bisa melihat Ibu kerjanya di mana aja. Misalkan dari SD Buana 1 pindah ke Pangandaran misalkan, tahun lagi pindah Ibu ke Kumbang Jati, pindah lagi ke Bulang Eror misalkan, seperti itu. Itu sebagai PNT ya, tenaga administrasi itu sampai tahun 2021 sampai saya terima ijazah. Saya pertama masuk itu pakai ijazah komputer, terus sampai 2021 saya lulus September. Itu di riwayatnya saya masukkan dari mulai September sampai ke sini. Dari mulai saya terima SK itu saya masukkan ke sini sesuai seperti pendataan ASN kemarin. Seperti itu kalau saya.